Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tema kita sangat bagus sekali tapi mengerikan. Kemanakah aku setelah mati? Sebenarnya di dalam Quran itu Allah sudah memperlihatkan bagaimana seorang itu mati. Tetapi kadang-kadang manusia muslim seperti kita ini malah sok tahu. Bagaimana Allah menceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi sini ceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Sebenarnya Allah itu sudah memperlihatkan di dalam Quran bahwa seseorang manusia itu dianggap binasa oleh Allah Ta'ala melalui perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan itu dia tidak pernah, apa yang dia kerjakan sehari-hari itu karena Allah. Apa yang dia kerjakan sehari-hari hanya untuk mengikuti nafsu, mengikuti keinginan hidup, mengikuti nafsu agar lebih daripada yang lain, merasa hidupnya sukses, ini mengikuti nafsu. Dan di titik inilah manusia muslim, kalau dia seorang muslim, dia akan betul-betul menyesal nantinya. Kalau dia nantinya kalau sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala ingin dihidupkan, karena dia di dunia pada saat tersebut banyak tidak menjalankan perintah Allah. Di sini perintah Allah tidak hanya cuma sholat saja, tidak hanya cuma membaca Quran saja. Karena banyak juga saudara kita yang sholat, dia anarkis, dia dolim, dia korupsi, dia selalu mendolimi saudara-saudaranya, mengajak kelompoknya, mengajak taklimnya untuk memusuhi saudaranya yang lain. Itu dolim, itu betul-betul. Dan itu dilakukan di dunia ini. Padahal oleh Allah Ta'ala dilarang. Nah, disinilah seseorang itu melakukan suatu kegiatan terus-menerus. Dan ini dikuatkan bagaimana orang itu setiap saatnya nanti Allah mengingatkan kalau orang itu masih ada salah. Allah menceritakan tentang satu ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Allah memberikan gambaran bahwa seseorang ini diingatkan oleh Allah Ta'ala kalau dia melakukan dosa terus-menerus, kumulatif, akhirnya dimunculkanlah penyakit. Kalau dia suuzonnya dengan emosi, muncul penyakit yaitu pusing. Itu yang ringan. Dia selalu kata-katanya itu tidak nyaman, tidak enak didengar, dia sariawan. Itu yang ringan. Kalau dia itu ngomel terus-menerus, dia akan kena batuk. Itu yang ringan. Kalau yang berat, kalau dia suuzon dengan marah yang kuat, dia akan kena tumor. Itu yang kelihatan berat. Kalau dia itu marahnya diam, disimpan terus dengan orang tuanya, di umur dia belum ada lepas akil balik, dia akan kena radang otak atau kanker otak. Dia nanti di bawah umur 45 dia sudah meninggal. Dari mana? Ini satu hal yang memang orang tidak tahu. Setelah kematian, ingat, saya menyelipkan. Sebelum ini selesai, saya menyelipkan. Walanudikannahu minal adabil adnadunal adabil akbar. Ini harus kita fahami ayat Quran ini. Dan Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia kepada manusia. Siksa kecil ini adalah sakit. Ingat, sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu bagaimana? Yaitu masuk neraka. Berarti seorang yang sakit, kalau dia muslim, pasti menurut ayat ini adalah masuk neraka. Ini harus kita ketahui. Harus kita fahami dan yakin. Jangan seenaknya, saya sakit karena dosa saya digugurkan. Dari mana ayatnya sudah jelas? Dari mana dosa itu bisa digugurkan? Lawong kita iman aja morat-marit, masih merasa aja dosa kita digugurkan. Taubat kepada Allah Ta'ala nggak pernah, hanya paling tidak itu hanya cuma 5 kali, 7 kali, hanya 70 kali. Apakah itu cukup taubat kita?
Wallahu alam. Karena apa? Setelah tobat itu dilakukan, dikerjakan terus-menerus. Kematian inilah yang harus kita ketahui. Season ini saya menceritakan tentang bagaimana seorang itu matinya. Makanya jangan dianggap kalau matinya dia itu pasti masuk surga. Jangan bermain Tuhan-Tuhanan di titik kematian seorang, atau jangan main Tuhan-Tuhanan pada saat seorang itu bisa berani bilang dia masuk surga. Orang itu bukan Allah yang menentukan masuk surga, itu Allah. Jangan mulut kita merasa yakin bahwa orang yang meninggal itu masuk surga, walaupun dia muslim, walaupun dia itu menyebarkan agama, kita tidak boleh. Tapi kalau mendoakan mudah-mudahan masuk surga, cakep, boleh. Beda? Insya Allah beda. Satu sisi kita merasa Tuhan karena yakin yang meninggal itu masuk surga. Yang kedua adalah mendoakan agar masuk surga. Yang kedua itu yang boleh. Yang satu, jangan itu bermain di intinya Tuhan. Nggak boleh. Kalau itu dikerjain terus-menerus dan dia merasa dia benar, dia yang bilang begitu akan masuk neraka, insya Allah. Makanya kita harus hati-hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran sebelum hari berikutnya adalah tentang kematian. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.